Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mubin atas waktunya. Iya. Pak Mubin, saya ini kan ikut dalam guru pembina angkatan 9 dan ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai gimana selaku kepala sekolah. Pak Mubin bersedia saya mewawancarai? Iya, silakan. Mumpung saya lagi kosong. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang pertama ini ya Pak Mubin ya. Selama ini bagaimana sih Pak Mubin ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu termasuk pada dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama, biasanya ketika ada kasus, maka yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi dulu. Jadi pihak-pihak mana yang terlibat ketika kasus itu terjadi. Terus kemudian setelah informasi sudah dapat, kita sudah dapat informasinya, baru kita pilih apakah ini termasuk yang rujukan moral atau dilema atau kasus-kasus yang lain. Bukan hanya terkait dua itu saja. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Terima kasih Pak Mubin. Nah ini bagaimana menurut jenengan atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus ini ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Selama ini ketika kita mengambil keputusan, entah itu sesuatu benar ataupun salah atau hal yang lain, yang biasanya kita lakukan adalah berkoordinasi. Jadi yang pertama kita tadi seperti yang awal kita mengidentifikasi dulu, setelah kita sudah mendapatkan data-datanya, baru kita bersama-sama bermusyawarah dengan yang biasanya yang saya libatkan. Yang pertama kalau itu kasusnya terkait dengan anak atau wali murid, maka yang pertama yang saya libatkan adalah muridnya. Yang kedua orang tua, yang ketiga wali kelas, kemudian yang keempat guru BK, yang kelima wakil kesiswaan atau wakil kurikulum, kemudian saya sebagai kepala sekolah. Sehingga kita mengambil keputusan itu langkah-langkahnya adalah berkoordinasi bersama-sama dulu dari keempat unsur tadi, hasil dari identifikasi kepada murid sama orang tua. Setelah itu kita musyawarah dan mengambil keputusan. Itu yang biasanya kita lakukan di dalam lingkup sekolah ya, seperti itu. Berarti banyak pihak yang terkait yang terlibat ya dalam pengambilan keputusan ini ya. Ada tidak beberapa kasus atau satu kasus saja bisa diceritakan yang termasuk, kalau menurut Pak Mubin itu termasuk pada dilema etika, lalu bagaimana jenengan itu bisa menyelesaikannya? Jadi salah satu contoh kasus dilema etika berarti ketika anak itu tidak bisa mengambil ijazah misalnya. Nah itu kita konfirmasi dulu, kita tidak langsung memberikan bahwa ijazah ini tidak bisa diambil dan lain sebagainya, tapi kita mengidentifikasi dulu apakah ada masalah dengan murid tersebut sehingga ijazah ini tidak atau masih belum bisa diambil, sehingga kita tahu itu masalahnya di mana. Nah, kemudian seperti yang saya ceritakan di awal, ketika itu maka ketika kita sudah mengetahui permasalahannya, maka kita bersama-sama untuk memutuskan bagaimana sebaiknya anak ini atau murid ini atau ijazah ini diberikan keputusan tentang itu. Jadi seperti itu. Tapi pada akhirnya harusnya ijazah ini tetap diberikan ya Pak? Iya betul. Akhirnya memang ijazah itu harus diberikan memang, tapi kasusnya harus kita pelajari dulu. Yang mana yang dilemanya di mana? Atau kita sebagai pengambil keputusan tidak bisa serta-merta mengambil keputusan secara langsung, tapi kita harus memperhatikan dulu, kita mengidentifikasi dulu apakah itu merupakan hal yang benar kalau kita mengambil keputusan seperti ini. Kenapa? Karena efeknya jangka panjangnya pasti akan terjadi lagi seperti itu, dan itu menjadi salah satu ukuran ketika terjadi kasus yang sama di lain waktu. Itu yang kita pertimbangkan. Berarti ini perlu dilihat lagi untuk jangka panjangnya berikutnya. Menurut Pak Mubin ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti
Iya. Jadi sementara ini yang kita lakukan yang paling efektif adalah bersama-sama pengambilan keputusan. Itu tadi yang paling efektif. Ketika kita melihat satu kasus, maka kita tidak bisa memutuskan secara mandiri, baik itu wali kelas ketika terjadi kasus kepada muridnya atau kepada orang tua yang berkenaan dengan orang tua terkait dengan program sekolah, maka seharusnya yang sudah terjadi di sini adalah bersama-sama untuk memutuskan tentang anak itu. Jadi tidak bisa secara mandiri. Nah, harus berkoordinasi juga dengan guru BK, dengan kesiswaan. Kalau dengan kurikulum, misalkan tadi kalau ijazah berarti dengan kurikulum. Kalau terkait dengan misalkan anak itu ekstrakurikuler, maka ikut dengan waka kesiswaan. Nah, dari hasil seperti itulah kemudian kita bisa memutuskan. Jadi tidak ada salah satu pihak dari 4 pihak itu tadi yang disalahkan. Semua kita mempunyai argumen, kemudian keputusan kalau sudah diputuskan maka tidak ada yang bersalah. Semuanya harus menguatkan untuk keputusan itu. Jadi seperti itu. Jadi jika ada konsekuensi di depannya, kita tanggung bersama gitu ya. Kalau menurut Pak Mubin lagi ini, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini apa saja? Ya, tantangan yang pertama mungkin yang bisa saya sebutkan yaitu belum adanya keterbukaan ya. Misalkan dari murid atau wali murid, ketika mereka bercerita kepada wali kelas, itu kadang juga berbeda yang diceritakan kepada guru BK. Nah, itu salah satu tantangannya bagaimana guru BK, saya melihat guru BK sama wali kelas kadang-kadang berbeda cerita. Itu yang pertama, sehingga harus diprojek bareng-bareng bersama. Yang kedua, tantangannya yang biasa kita hadapi adalah kasus berikutnya. Nah, sehingga kasus yang pertama ini tidak boleh sampai menimbulkan keputusan yang berkepanjangan. Ketika kita sudah memutuskan A pada kasus ini, kemudian terjadi lagi pada murid yang lain atau kasus yang lain, kita juga harus memutuskan berdasarkan musyawarah. Bukan hanya pada keputusan yang sama, tapi pada treatment yang sama, langkah-langkah yang sama juga. Sehingga ketika 2 orang dengan kasus yang hampir mirip ini bertemu, kok yang satu ini misalkan kalau dihukum hukumannya A, kenapa kok ini hukumannya A+? Nah, itu bisa kita jelaskan secara baik, kita bisa jelaskan secara jelas masalahnya di mana, kemudian keputusannya bagaimana, sehingga per kasus itu kita tidak bisa menyamakan secara sama, tapi harus berdasarkan tadi musyawarah, karena wali kelasnya juga kadang berbeda-beda kan gitu. Ini terjadi di kelas A, ini terjadi di kelas B. Nah, sehingga kita perlu musyawarah untuk memberikan keputusan itu supaya tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi seperti orang tua berbeda cerita, kemudian terjadi kasus di tempat atau di kelas yang lain itu bisa kita hadapi dengan penjelasan yang baik. Itu. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan mungkin sesuai sama kondisinya ya Pak ya. Jadi langkah-langkahnya sama tapi dilihat lagi kondisi dari siswa atau dari kasusnya ini lagi ya. Oke Pak Mubin, ini selanjutnya ini ada tidak jadwal tertentu untuk Pak Mubin itu menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu permasalahan itu langsung diselesaikan saat itu juga dan di tempat itu juga? Iya, terkait dengan jadwal kita tidak ada jadwal. Kenapa? Karena satu, kita tidak menginginkan kasus itu kan, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita secepatnya menyelesaikan kasus tersebut. Jadi lebih cepat lebih baik untuk menyelesaikan kasus. Jadi saya kembali kalau pertanyaannya apakah ada jadwal, tidak ada jadwal karena kita tidak berharap adanya kasus. Yang kedua, ketika ada kasus kita harus selesaikan secepatnya dengan pola-pola atau dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan seperti itu. Bisa rincikan lagi Pak Mubin untuk prosedur penyelesaiannya bagaimana Pak Mubin tadi? Jadi prosedur pertama kita lihat dulu, kita identifikasi, kita datangkan pihak-pihak yang bermasalah, kemudian kita mereka berdua atau murid misalkan orang tua itu bercerita dulu apakah yang terjadi, apa yang terjadi, kemudian kita bersama-sama melihat apakah hal itu benar atau salah, kemudian kita juga melihat
itu sesuai prosedur tidak, dalam melakukan pelanggaran, dalam melakukan kesalahan itu tadi. Kalau kita berbicara tentang kesalahan, kemudian kita bersama-sama, kepala sekolah bersama dengan wali kelas, dengan guru BK, kalau ada guru lain yang bersangkutan berarti kita juga harus bekerja sama dengan guru yang bersangkutan juga, kemudian untuk memutuskan peraturannya seperti apa, kemudian apa yang dilanggar. Kalau memang di luar keputusan atau di luar regulasi, maka secara kekeluargaan atau secara musyawarah kita putuskan apa yang sebaiknya kita berikan kepada kasus tersebut untuk menyelesaikan supaya tidak terjadi kasus yang sama di kemudian hari. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Ini Pak Nurdin, kalau ada nggak dari setelah melakukan prosedur itu ada langkah lagi seperti evaluasi dari kasus itu atau tidak lanjut yang lainnya gitu? Iya. Jadi kalau sudah terjadi satu kasus, kita pasti tidak menginginkan kasus yang lain atau kasus yang sama dengan hal itu. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah setelah kita menyelesaikan kasus tersebut, kita harus berkumpul bersama-sama guru yang lain supaya tidak terjadi di kelas yang lain. Jadi ya kalau mau dibilang refleksi, bolehlah refleksi supaya tidak terjadi di kasus yang lain, atau kita mempublikasikan dalam hal internal supaya kasus ini tidak terjadi di tempat yang lain, di kelas yang lain. Kalaupun itu sudah terjadi di kelas yang lain, bisa ditangani secara cepat, secara dini sebelum lama terjadinya. Waktunya sekarang, sudah ada indikasi yang sama dengan kasus yang sudah kita tangani, maka biar cepat. Itu gunanya publikasi supaya secara internal ya, maksudnya bukan secara blow up di media dan lain sebagainya, seperti itu, supaya bisa tertangani lebih cepat saja, seperti itu. Jadi semuanya terkoordinasi. Iya, ya, Pak, betul. Ini pertanyaan selanjutnya ini ya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang paling membantu yaitu tadi guru BK, kemudian waka, kemudian satunya adalah wali kelas. Itu yang paling mempermudah saya untuk mengambil keputusan bersama-sama. Kembali lagi, kita tidak pernah memutuskan sesuatu itu sendiri. Karena apa ya? Karena kita berdasarkan musyawarah, jadi dipikul bersama, sehingga kita tahu mana yang harus dijelaskan, mana yang harus tidak dijelaskan, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Ini saya rasa gitu Bapak, ini sangat menarik sekali dari ceritanya Bapak. Saya juga berdoa semoga tidak banyak kasus-kasus lagi yang berada di sekolah yang satu ini, dan semoga saya juga bisa mencontoh nilai-nilai kebajikan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan dilema etika sesuai dengan prosedur. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umu Waro atas waktunya. Saya di sini adalah calon guru penggerak angkatan ke-9. Ini mendapatkan tugas ingin mewawancarai Ibu Waro atas kasus yang mungkin terjadi di sekolah jenengan. Dari itu kasus yang termasuk pada dilema etika maupun rujukan moral. Nah, Napa Bu Waro bersedia untuk saya wawancarai? Oke. Terima kasih ya Ibu. Untuk yang pertanyaan yang pertama ini ya Ibu ya, bagaimana sih Bu Umu ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral di sekolah Bu Umu? Saya mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah dengan memperhatikan nilai-nilai moral sehingga saya dapat menyelesaikan dengan mengambil keputusan yang baik sehingga penyelesaian tidak ada yang merugikan yang lain, bukan
lain-lain. Ya, berarti menurutnya Bu Umu ini pengambilan keputusan ini sangat melihat pada pihak-pihak yang terkait ya Bu ya. Berarti termasuk pada stakeholder yang di sekolah Bu Umu begitu ya. Selanjutnya nih ya Bu ya, ada enggak salah satu kasus di mana kasus tersebut itu merupakan dilema etika di sekolahnya Ibu. Lalu untuk yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, di mana sama-sama benarnya itu mengandung nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Bisa diceritakan Bu Umu? Ya, ada salah satunya saat kenaikan kelas. Sebelum kenaikan kelas kan ada semester 1 dulu. Lalu itu anak kelas bawah ya, yang pertama masuk itu kan ada yang belum bisa membaca, bisa menulis gitu. Itu anaknya tak takut. Terus kita panggil orang tuanya, gimana anak ini. Sebelum dipanggil orang tua kan anaknya kan sama wali kelasnya, sama guru kelasnya dibimbing dulu. Terus kok nggak mau, kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang mau. Terus panggil orang tuanya, gimana ini enaknya. Terus anaknya sudah dipanggil orang tuanya, anaknya sudah mau. Terus kita lihat di semester keduanya, anak ini alhamdulillah sudah bisa baca tulis sedikit-sedikit. Terus sama guru kelasnya, ini gimana Bu? Naik apa enggak anak ini? Kita rapatkan sama guru-guru semua. Kalau anak ini kan sudah sudah mau berusaha, ya kita semua kalau gitu kita naikkan aja Bu, gitu. Biar tidak semangatnya anak ini biar nggak down. Kita semangati terus dan anak-anak ini terus dinaikkan aja anak satu tadi. Orang tuanya juga sudah mau membimbing di rumahnya itu lebih giat lagi gitu. Berarti pada kasus yang ada di sekolahnya Bu Umu ini semuanya terkait ya Bu ya. Jadi dari orang tua juga. Ini saya dapat simpulkan sedikit, ini berarti tentang anak kelas rendah yang masih belum bisa lancar membaca dan menulis ini ya. Jadi dilemanya ini anak ini mau dinaikkan atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Bisa diceritakan ulang Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan itu tadi yang Ibu ceritakan tadi, berapa? Bisa diceritakan ulang? Ulang lagi. Iya. Ya gini, kelas rendah tadi ya, anak tadi kan asalnya nggak apa-apa Ibu. Yang tadi menceritakan yang dari koordinasi dengan wali kelas, makan. Ya, tadi kan anaknya belum bisa baca tulis, anaknya kan takut. Terus wali kelasnya kan bilang ke kepala sekolah, ke saya, terus gimana ini enaknya anak ini Bu. Ya kita kasih jam tambahan, tapi guru wali kelas harus panggil orang tua dulu, mau enggak gitu. Terus orang tuanya mau, support ya, terus dikasih tambahan sebelum pulang sekolah. Habis itu anaknya sedikit demi sedikit bisa, alhamdulillah bisa baca tulis tapi belum lancar gitu Bu. Terus mau nggak mau ya semua guru mau dinaikkan aja Bu, kasihan anaknya sudah semangat belajarnya tapi belum lancar dan nulisnya juga belum lancar, bacanya juga belum lancar gitu. Oke. Terima kasih Ibu. Mungkin ini ya kesimpulan yang dapat saya rangkum dari pernyataan Ibu tadi ini. Mungkin yang pertama Ibu koordinasikan dulu ke wali kelas tadi ya, kelas. sehingga wali kelasnya
berbuat selanjutnya dari saran dari ibu juga untuk memberi tambahan seperti itu ya. Lalu dipanggil orang tuanya untuk mendiskusikan anak ini bagaimana untuk belajarnya dan untuk memotivasinya. Lalu diskusikan lagi dengan seluruh guru. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini Bu, hal-hal apa saja sih yang menurut Bu Umu ini yang Bu Umu anggap efektif adalah komunikasi dari pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi Bu Umu ceritakan tadi itu? Menurut saya yang efektif dalam pengambilan keputusan ini adalah komunikasi dari pihak-pihak terkait dan memandang nilai-nilai yang baik, kebijakan gitu. Oke, terima kasih Bu. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu ya. Bu Umi, monggo. Ibu, ini hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolahnya Bu Umu? Yang pasti dalam pengambilan keputusan ini dihadapkan dari konsekuensi seperti kasus yang sebelumnya saya ceritakan tadi. Jika anak tidak naik kelas maka anak ini dikhawatirkan turun motivasi belajarnya dan merasa minder, merasa tidak punya teman gitu, terus belajarnya juga tidak mau lagi, yang kasihnya nanti tuh ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Bu ya. Apakah Bu Umu ini dalam menyelesaikan suatu masalah atau suatu kasus yang ada di sekolahnya Bu Umu ini ada jadwal tertentu, atau Bu Umu ini menyelesaikan kasus atau masalah itu saat itu juga dan di tempat itu juga? Ya lihat kasusnya. Kalau ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Kalau yang langsung kan ditegur anaknya, dinasihati sama ibu gurunya. Kalau kok gini nggak bisa ya besok lagi ada yang gini, contohnya seperti bullying gitu ya Bu ya. Bilang saya tadi diginikan sama teman gini gitu. Terus masa sih gurunya bilang gitu. Iya Bu, kan harus cari bukti-buktinya gitu. Dan terus kata bukti-buktinya gitu kan, terus besoknya juga harus diselesaikan dulu gimana, anaknya dipanggil, yang ini yang temannya semua dipanggil, yang katanya bully tadi gitu loh Bu. Terus kalau sudah ada yang sudah mengaku ini gitu, terus ya diselesaikan. Tadi kan bertahap Bu, nggak langsung gitu. Itu Bu Umi. Oke, Ibu, ini saya sedikit yang mau saya tanyakan ini. Tadi kan Bu Umu kan bilang kalau ada penyelesaiannya ya, seperti tadi yang kasus bullying atau maupun kasus yang anak yang tidak dapat membaca ini tadi ya, yang masih belum lancar. Kalau sudah ada pengambilan keputusan, sudah Bu Umu dan stakeholder yang ada di sekolah itu mengambil keputusan, ada enggak evaluasi atau tindak lanjut selanjutnya kayak gitu, dilihat anak ini sudah berhasil apa tidak, ada perubahan apa tidak pada tahap itu di sekolah Bu Umu itu ada apa tidak? Alhamdulillah ada tahapan. Anak ini kan dipantau terus sama guru kelasnya, terus guru kelasnya kan ini sudah bisa lanjut apa enggak itu ini. Berarti pasti ada evaluasinya ya Bu ya? Ada evaluasinya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Umu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolahnya? Ada, penting. Faktor yang paling penting adalah komunikasi, sehingga saya bisa lebih memahami permasalahan yang terjadi.
Berarti komunikasi stakeholder tadi itu ya Bu ya. Ya. Berarti yang terkait tadi orang tua yang pasti ya Bu ya. Orang tua pasti ada rebunya dipanggil. Ada guru juga. Guru, ya. Dan jenengan selaku kepala sekolah seperti itu Ya. ya Bu ya. Kita semua harus gini, apa ya? Saling Saling merangkul antara warga sekolah sama semua kan warga sekolah, antara guru, murid dan orang tua ini saling apa ya, merangkul ya, berkaitan gitu. Kalau nggak gitu ya nggak bisa jalan nanti ya gitu Bu Umi. Oke, terima kasih Bu Umu. Saya rasa pertanyaan atau wawancara saya cukup dari sini saja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mengganggu waktunya Bu Umu. Dari ceritanya Bu Umu ini sangat menarik sekali, dan yang pasti saya akan banyak belajar dari kisahnya dari Bu Umu, dan semoga pengambilan keputusan yang Bu Umu lakukan bisa tertular kepada saya seperti itu. Amin, sama-sama Bu Umi. Saya juga mohon maaf nggak bisa lama-lama kalau Bu Umi. Sebenarnya saya mau sih, tapi waktunya kadang-kadang seperti ini kan mepet. Terima kasih sekali Ibu. Kita akhiri saja untuk wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Ibu.